semuanya, selamat datang kembali di channel TJ Garage bareng saya Dana. Nah, dalam episode kali ini kita ingin ngebahas sebuah kendaraan yang bisa dibilang akan mendukung program green teknologinya pemerintah ya. Jadi ini mungkin juga akan jadi video pertama di channel YouTube TJ Garage yang membahas tentang sebuah kendaraan elektrik. Nah, mau tahu kendaraannya apa? Sekarang di samping kita sudah ada sebuah motor keluaran dari VR. Ini adalah VR Q1, sebuah kendaraan elektrik yang digerakkan dengan menggunakan tenaga baterai atau full elektrik. Nah, sebelum kita membahas kendaraan ini lebih jauh lagi, jangan lupa buat teman-teman yang belum mensubscribe channel TJ Garage untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak yang mendapat manfaat dari video kita kali ini. Sekarang, mari kita bahas lebih detail. VR Q1, sebuah skuter matic bertenaga listrik ini merupakan buah dari hasil kerjasama antara PT Triangle Motorindo selaku agen pemegang merek motor VR Indonesia dengan Bosch yang berasal dari Jerman. Untuk sektor kaki-kaki, VR Q1 sudah dibalut dengan ban berukuran 90/90 dengan ring 10 inch, dan pada sisi depan dan belakang sudah disematkan rem cakram. Panel speedometer digital juga semakin menegaskan bahwa ini adalah sebuah kendaraan listrik. Untuk mengoperasikannya cukup mudah ya, kita tinggal masukkan anak kunci dan memutar ke posisi on, maka panel digital akan menyala seperti kondisi sekarang. Dan untuk membuka jok, kita hanya tinggal geser ke kiri, maka jok akan segera terbuka. Dan kita dapat mengakses bagasi dari motor ini. Bisa dibilang untuk sektor bagasi dari motor ini cukup luas ya. Cukuplah untuk menampung chargernya dan jas hujan untuk jaga-jaga. Nah, di bawah sini VR menyematkan baterainya ya. Jadi di sini ada baterai maintenance free dengan ukuran 60 volt 20 ampere. Sekarang bergeser ke depan, di sini terdapat gantungan ya, yang simple banget, tinggal ditarik seperti ini. Dan di sisi sebelah kiri dekat cup holder, di situ juga terdapat sebuah colokan USB. Jadi kita bisa sambil men-charge gadget kita ya sambil menggunakan motor ini. Footstep belakang juga cukup unik nih. Kita tinggal tekan di sini dan akan langsung keluar. Nah, ketika pertama kali dihidupkan, maka motor akan menunjukkan posisi P seperti sekarang, dan untuk menggunakannya, tekan tombol P di sisi sebelah hingga indikator berubah menjadi angka 0. Oh iya, motor ini juga memiliki dua pengatur kecepatan ya. Untuk posisi L ditunjukkan dengan angka 1, dan apabila kita ingin mempercepat kendaraan, ada di posisi high, dan indikator akan bergeser ke angka 2. Nah, di sini ada tombol seperti starter ya, tapi sampai sekarang juga belum tahu fungsinya buat apa. Dan ini untuk saklar lampunya ya. Jadi di paling ujung ini posisinya off seperti sekarang. Kita geser satu step, maka lampu LED atau kayak semacam derailnya hidup ya. Dan kita geser sekali lagi untuk mengaktifkan lampunya. Nah, seperti ini ya kondisinya. Di sisi sebelah kiri, ini ada tombol klakson ya, yang bunyi seperti ini. Dan ini untuk pengaturan lampu sen. Sekarang mari kita tes motornya di jalan.
Secara overall, motor ini cukup nyaman ya untuk digunakan, bahkan karena tidak ada suaranya jadi nggak kerasa kalau lagi naik motor. Secara handling, motornya juga enak ya, tapak ban yang cukup lebar untuk di kelasnya, memberikan handling yang cukup baik, ditambah figur akselerasinya yang cukup spontan, memang memberikan feel berkendara yang tidak seperti biasanya ya. Nah, bagaimana kalau motor ini kita bawa di tanjakan? Apakah motor ini mampu melewati tanjakan yang cukup terjal? Sekarang kita cari dulu yuk jalanan yang agak menanjak. Nah, sekarang kondisi jalannya juga sudah cukup menanjak ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah tahu ya daerah Waduk di Wonorejo. Nah, sekarang kita ada di daerah sini untuk melakukan pengetesan. Dan ya, motornya udah mulai melambat ya jalannya. Tadi yang sempat jalan konstan di angka 40 km per jam. Sekarang udah mulai lambat dan ya cukup menguras tenaga dan bikin kita deg-degan ya. Sebagai tambahan informasi, mungkin kurang lebih beban yang diangkut di atas motor saat ini kurang lebih di angka 120 kilo ya. Dan kita lihat apakah motornya bisa sampai ke atas. Oke, sekarang kecepatan kita ada di 12 km per jam ya. Dan kita sudah berhasil berada di puncaknya. Jadi walaupun sedikit lambat ya dan menguras lebih banyak baterai yang dikonsumsi, tapi motor ini masih bisa digunakan untuk menanjak. Nah, secara overall sebenarnya motor ini cukup menyenangkan ya untuk dipakai harian. Karena bisa kita lihat bahwa motor listriknya itu langsung ya, dia sifatnya langsung bergerak memutar rodanya. Jadi untuk putaran gasnya terasa jauh lebih responsif. Walaupun memang kalau di gas di awal ya, di putaran awal seperti ada lag-nya. Mungkin hal itu terjadi karena dibutuhkan waktu untuk sensor mengirimkan perintah ke motor listriknya. Tapi hal ini bisa kita maklumi ya, karena bisa jadi hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan safety-nya, supaya ketika gas keputar itu nggak langsung bergerak. Karena memang jika sudah bergerak itu tarikannya cukup spontan ya. Well, di atas kertas, motor ini bisa berlari hingga kecepatan 60 km per jam dan menempuh jarak 60 km, tapi tetap hal itu bergantung dengan kondisi jalan dan juga beban yang diangkut oleh motor ini. Tapi tadi kita tes sih sebenarnya bisa mencapai di kecepatan sekitar 50 km per jam ya. Hanya saja tadi di jalan menanjak memang motornya nanjak, kuat nanjak sampai ke atas ya, karena memang tadi nanjakan juga cukup tinggi. Hanya saja kita sempat was-was sih, ini bakal bisa sampai ke atas apa enggak. Tapi tadi sudah terbukti ya, motornya ini bisa menanjak sampai ke atas walaupun menguras lebih banyak tenaga dibanding di jalan biasa. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman yang belum mensubscribe channel TJ Garage untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video yang baru saja kita upload di channel ini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya experience yang sama atau sekarang sedang merawat motor ini, bisa share bagaimana pengalaman teman-teman ketika merawat kendaraan ini atau menggunakan kendaraan ini. Mungkin di daerah kalian jalannya lebih datar atau mungkin kontur jalannya lebih menanjak, gimana? Kira-kira teman-teman bisa share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah, serta share video kita sebanyak-banyak ya, supaya semakin banyak orang di luar sana yang mendapatkan manfaat dari video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di episode berikutnya.